kampanye Mas Ganjar atau Pak Ganjar Pranowo di Boyolali, itu saya ada di sana. Saya berbarengan di acara itu. Jadi suasana kemeriahan, ekspresi dari warga itu terlihat sekali dengan berbagai bentuk. Ekspresi-ekspresi inilah yang kemudian muncul berbagai variasi, termasuk anak-anak muda. Jadi si Arif sama Andono ini umur masih sekitar 18 tahun. Jadi generasi Gen Z ini lah. Generasi yang pemilu itu seperti apa belum begitu paham dia. Pemilu ya mendukung itu harus dalam batas-batas seperti apa, itu juga mereka benar-benar original. Bisa menggunakan trompet, bisa menggunakan pakaian, kaos, atribut dan macam-macam. Jadi saya melihat bahwa 7 korban yang paling parah ada si Arif dan Ipon. Ipon ini yatim piatu, dia nggak punya bapak ibu. Yang 18 tahun ini nggak punya bapak ibu. Kalau Arif punya. Maka waktu kita cek, si Ipon ini orang tuanya adalah ketua RT. Kebetulan di daerah Jepogo. Jadi kalau anak umur 18 tahun itu masih mentes lah ya. Masih hijau lah, badannya juga belum kekar, mohon maaf, belum seperti Pak Andika yang berbentuk badan itu kan. Jadi kalau ada aparat yang mukuli itu, dia tahu persis lah posisinya itu, kelas berat sama kelas nyamuknya masih di bawah lagi kan gitu. Jadi saya nggak habis pikir rasa getaran untuk mukuli itu seperti apa itu, rasa kemanusiaannya seperti apa, ini yang tidak bisa saya bayangkan. Kalau saya bentak saja dia pasti takut. Baru saya bentak aja takut, anak kecil-kecil kan ini. Ini yang muncul. Jadi saya melihat ini kekerasan yang begitu vulgar sekali, dipertontonkan dan di leverage ke seluruh media, bagaimana mereka keluar dari wilayah lapangan itu terus ke jalan besar langsung dipukuli. Itu sangat vulgar dan itu menimpa relawan dari Pak Ganjar yang tentu saja yang menolak cara kekerasan itu tidak hanya timnya Pak Ganjar, di Pak Ganjar Mahfud atau PDI Perjuangan atau P3, yang menolak cara kekerasan yang vulgar di saat itu adalah ekspresi demokrasi yang tentu kalau ada tadi disebutkan kesalahan-kesalahan secara hukum, aturan-aturan pengawas pemilu itu jelas ada. Yang menolak tidak hanya kader PDI Perjuangan, Perindo, Hanura dan P3 atau tim sukses kampanye pusat dan daerah dengan cara itu, tapi hampir saya baca cukup mendapatkan penentangan yang kritis dari banyak pihak. Masyarakat civil society, apalagi komen-komen itu ya. Kalau lihat nyonyornya muka itu resistensi terhadap perlakuan yang semacam itu begitu luas. Artinya bahwa perlakuan semacam itu tidak disukai, tidak digendaki oleh masyarakat. Cara-cara bagaimana kekerasan yang diberikan pada pendukung Ganjar dan pendukung Pak Mahfud ini benar-benar rakyat tidak suka. Partai-partai politik juga tidak suka. Saya melihat bahwa penekanan-penekanan dengan cara ini itu merupakan keinginan bagaimana jangan sampai bentuk tekanan ini berakibat pada upaya-upaya terhadap hal yang menyangkut cara keinginan demokrasinya harus tegak. Jangan sampai penekanan semacam ini berakibat pada keinginan, kalau kemarin ada yang ngomong pesta-pesta itu menjadi tidak riang. Itu saya lihat dan saya
melihat kalau gelombang penolakan perlawanan ini mulai dari baliho yang disobek, kemudian pengaturan pertemuan yang mulai beberapa caleg diikuti. Ini ada sesuatu yang mulai memunculkan resisten dari masyarakat. Saya sebut sekali lagi juga di Juwiring juga demikian. Juwiring malam kita pasang baliho Pak Ganjar Pranowo dan atribut partai, jam 1 dipasang, jam 3 hilang. Di waktu Pak Ganjar ada di sana. Ya, ini rangkaian, tidak bisa dilihat hanya sekedar pemukulan, tapi juga rangkaian sebelumnya menunjukkan adanya gelombang ketidaksukaan yang harus segera ini diredam secara bijaksana, secara hukum tadi yang disampaikan.